Kalau ngomongin gaming PC, biasanya yang terbayang itu casing gede, kipas banyak, lampu RGB kemana-mana, dan tentu saja makan tempat. Tapi sekarang mulai muncul tren baru. PC super kecil, tapi performanya nggak kecil sama sekali. Dan salah satu yang paling menarik perhatian saat ini adalah ROG NUC 16 dari Asus ROG. Bayangin aja, ukuran PC ini bahkan lebih kecil dari beberapa konsol gaming modern. Tapi di dalamnya, Asus berani masukin spesifikasi yang biasanya kita temui di laptop gaming flagship atau desktop kelas atas. Nah, pertanyaannya, apakah mini PC sekecil ini benar-benar worth it? Atau cuma sekedar, wah keren, kecil, tapi performanya biasa aja? Hari ini kita bakal bahas santai tapi detail. Saya pribadi cukup kaget waktu pertama lihat desainnya. Karena jujur, kalau nggak lihat logo ROG, banyak orang mungkin bakal nganggep ini cuma mini office PC biasa. Padahal isi dalamnya gila juga. ROG NUC 16 dibekali prosesor Intel Core Ultra generasi terbaru, dipadukan dengan GPU sampai NVIDIA RTX 5080 Laptop Edition. Dan ini yang menarik, Asus mencoba bikin sesuatu yang selama ini agak susah diwujudkan. Desktop gaming powerful, tapi ukuran super compact. Karena biasanya ada kompromi besar. Kalau kecil, panas. Kalau powerful, berisik. Kalau tipis, throttling. Tapi Asus kelihatannya sadar banget soal masalah itu. Mini PC sebenarnya bukan barang baru. Tapi selama bertahun-tahun, image mini PC itu identik dengan performa pas-pasan, upgrade terbatas, gampang panas, dan kurang cocok buat gaming berat. Makanya banyak gamer tetap pilih desktop tower besar. Karena secara logika, semakin kecil ruang pendinginan, semakin susah ngontrol suhu. Dan itu valid. Apalagi kalau kita bicara RTX series. Kartu grafis modern itu panasnya luar biasa. Nah, disinilah Asus mencoba melawan stigma tersebut. ROG NUC 16 hadir dengan sistem pendingin baru bernama Quiet Flow Cooling dan desain airflow yang katanya punya peningkatan coverage pendinginan CPU sekitar 12% dibanding generasi sebelumnya. Secara teori itu penting banget, karena performa gaming modern sekarang bukan cuma soal spek tinggi, tapi soal seberapa lama performa itu bisa stabil tanpa thermal throttling. Yang menarik dari ROG NUC 16 bukan cuma ukurannya, tapi positioning produknya. Saya melihat Asus nggak menjual ini sebagai PC hemat tempat. Mereka menjual ini sebagai premium compact gaming ecosystem. Dan itu beda, karena targetnya bukan cuma gamer biasa, tapi juga content creator, editor video, streamer, bahkan profesional yang pengen setup clean tanpa casing gede. Secara desain, tampilannya sangat ROG, minimalis tapi futuristik. Dan uniknya lagi, PC ini bisa dipasang horizontal maupun vertikal dengan stand khusus. Jadi buat meja kerja minimalis atau setup estetik, ini memang kelihatan cocok banget. Fakta menarik, portnya banyak banget. Biasanya perangkat compact itu korbannya di konektivitas, tapi di sini Asus malah lumayan royal. ROG NUC 16 punya Thunderbolt 4, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LAN 2.5G, dan banyak USB Gen 2. Artinya, secara realistis ini bukan cuma buat gaming, tapi juga sangat masuk akal buat multi-monitor setup, editing workstation, streaming station, bahkan portable production rig. Dan yang paling saya suka, ukurannya tetap ringkas. Jadi kalau suatu hari kita bosan setup di kamar, tinggal pindah. Nggak perlu drama bongkar desktop besar. Nah, ini bagian yang paling penting, karena banyak orang salah paham soal GPU Laptop Edition. GPU RTX 5080 laptop jelas tetap berbeda dengan desktop RTX 5080 full power. Jadi kalau ada yang berharap performanya identik desktop high-end, ya tentu enggak. Tapi, untuk ukuran mini PC 3 literan, performanya justru luar biasa. Beberapa reviewer bahkan bilang performanya sudah cukup buat gaming 1440p Ultra, bahkan 4K dengan bantuan DLSS modern. Dan menurut saya, nilai jual terbesar produk ini bukan FPS tertinggi, tapi rasio performa terhadap ukuran. Karena jujur, melihat PC sekecil ini bisa menjalankan game AAA modern dengan lancar itu memang impresif. Namun tentu ada kompromi. Yang pertama, harga. ROG NUC series memang bukan produk murah, karena ini premium niche product. Kedua, upgradability. RAM dan SSD masih bisa di-upgrade,
Tapi GPU dan CPU ya tidak semudah desktop biasa. Jadi ini lebih cocok buat orang yang ingin sistem compact powerful siap pakai, dibanding orang yang suka bongkar pasang tiap bulan. Saya membayangkan ada 3 tipe orang yang bakal jatuh cinta sama produk ini. Pertama, orang yang pengen meja setup bersih dan modern. Kedua, creator yang sering pindah tempat kerja. Dan ketiga, gamer yang udah capek dengan desktop besar makan ruang. Karena sekarang tren setup memang mulai berubah. Dulu orang bangga casing makin besar. Sekarang banyak orang justru cari minimalis, clean, tapi tetap powerful. Dan ROG Knox 16 kelihatannya dibuat khusus untuk tren itu. Kalau disimpulkan, ROG Knox 16 bukan sekedar mini PC lucu dengan branding gaming. Ini adalah percobaan serius Asus untuk bikin desktop gaming premium dalam ukuran super compact. Kelebihannya, desain ringkas, performa tinggi, konektivitas lengkap, dan setup jauh lebih clean. Kekurangannya, harga premium, upgrade terbatas, dan tetap tidak bisa sepenuhnya menggantikan desktop enthusiast besar. Tapi kalau kita lihat target marketnya, produk ini sebenarnya sangat masuk akal. Karena sekarang banyak orang rela bayar lebih demi praktis, hemat ruang, dan estetik setup. Nah, sekarang saya penasaran, kalau kalian punya budget besar buat gaming PC, kalian bakal pilih desktop tower besar tradisional atau mini monster seperti ROG Knox 16 ini? Dan menurut kalian, masa depan gaming PC bakal makin kecil seperti ini atau desktop besar tetap nggak tergantikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.